Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi ilmihi wa bi asrari fi daraini Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atol apa kana? Atol datang dene kiamat teh. Lah kiamat tok saya kekendor kana. Kiamat. Kiamat itu pasti datang. Bismillahirrahmanirrahim. Tol kenapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking tanda-tanda kiamat idza atat kalani taat sapa rajul wong lanang imra'atahu ing bojo wadone imra'ah wa aqalan nyakiti sapa rajul ummahu ing emae rajul bojone rajul wa aqqa ummahu wa adna lan marak sapa rajul sadiqahu ing koncone rajul wah ya hari batrena babare wa aksa lan ngadoi sapa rajul abahu ing bapake rajul wartafaat lan dadi tinggi atau berame apa laswatu pira-pira swara fil masajid ing dalem pira-pira masjid rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah aidon ngarawetaken ngadis sapa Tirmidzi an Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah aidon halimane wa min halan iku setengah saking amaratul kiamat amaratus saah tanda-tanda ni kiamat idza dhaharat tatkala nyoto apa alqayyinatu wong madon biduan wal ma'azifuh lan gitar kecapi wa syuribat kecapi alat musik Cina itu ya wa syuribat lan den ombe apa alhumur tua wala ana lan ngelaknat sapa akhiru hadil ummah akhiri iki kila umat awwalaha ing awwali hadhil ummah rawa ngertakan hu ing hadis sapa Tirmidzi an Abi Hurairah ta saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan halemani wa min halan iku setengah saking furu anna amamad dajjal satuhune ing dalem ngarepe dajjal sinuna khudaatin pira-pira utawi pira-pira apa iku anna amamad dajjal satuhune apa ing dalem ngarepe zamane dajjal ing dalem ngarepe dajjal sinuna khudaatin iku pira-pira taun kang penuh tipuan yukadzabu fiha shadiq den korwakan fiha ing dalem sinuna khadaat aw sapa as-shadiq kang jujur wa yusaddaqu lan den jujuraken ta den benderaken fiha ing dalem sinun aw al-kadzib wong kang koro wa yuhawwan lan den anggap hianat fiha ing dalem sinuna apa al-amin wong kang kena dipercaya wa yu'tamanu lan den anggap dipercaya fiha ing dalam sinun apa al-khain wong kang hianat wa takallamu lan ngomong fiha ing dalam sinun sapa ar-ruwaibidah fikila den ucapaken wa ma lan utawi apa iku ar-ruwaibidah kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ar-rajulut tafih wong lanang kang ino wong lanang kang bodoh at-tafihnya bodoh qalilul akli ya takallamu kang ngomong-ngomong sapa at-tafih fi amril ammah ing dalem perkarane wong umum rawa ngertaken hadis sapa al-Imam Ahmad wal Bazzar lan Imam Bazzar an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini menerangkan tentang tanda-tandanya kiamat. Cendia tok betok dong. Cendia tok betok. Setiap lagar banyak reng sakit suhunya tidak stabil. Tengah takut corona. Tapi mari vaksin kapi. Ya. Ya lo kapi seni gini gue vaksin. Kok bisa aman dari penyakit vaksin ya pangeran sama aman cuma itu usaha gitu ada speaker lo stabil apa lo stabil ada mic 2 ada kemarin ujian pengen aja halo 1 2 3 testing percobaan halo melok nyareng. Halo, jangan tenang deh. Ada operator asli deh yang.
Bener palsu re. Malah suara vokal re. Halo, halo, 1 2 1 2 3 testing percobaan. Halo, 1 2 aja. Kanan, halo, halo. Unja lo. Oh ya. Oh iya re, ya re. Ini ngetung re. Lalu bener jejong, ini ngetung lah karam. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Hari ampo ke bobo ke atas, tak kau ada rosak, boleh wae. Oh nyaman boleh kan pesan masjid ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu ceritanya. Di sini diceritakan bahwasanya menjelang kiamat itu akan terjadi fenomena seorang laki-laki lebih taat kepada istrinya daripada kepada ibunya. Banyak enggak setuju? Banyak enggak? Nah itu. Makanya kamu perempuan-perempuan anak santri, janganlah kamu besok berusaha menguasai suamimu melebihi ibunya. Terkadang itu istrinya memang yang begitu merasa dirinya lebih berhak kepada suaminya daripada ibunya suaminya. Jangan seperti itu. Karena kalau seperti itu kamu menjadi tanda-tandanya kiamat. Dan memang kalau suamimu taat kepadamu lalu tidak taat kepada ibunya, maka itu suamimu akan menjadi ahli neraka. Dan kamu juga akan ikut masuk neraka karena menyebabkan itu. Jadi aku mau ngalah kebing, dia japa hormat kama tuanah, caban laban kama tuanah, maka canghede matuana egois, matuana ngalah nyaman kerap itu memang haknya karena dia itu ibu suami kamu alias ibumu juga itu. Banyak sekarang itu kejadian laki-laki taat ke istri malah membuang ibunya. Itu tanda-tandanya kiamat. Janganlah kau menjadi salah satu dari tanda-tandanya kiamat. Kemudian selanjutnya, wa adna sadiqahu, lelaki itu mendekati teman tapi menjauhi ayahnya. Hede deh ya kan deh. Enggak. Hede kerucuan ke kanca bida bapak. Enggak. Jangan kamu lebih dekat kepada teman daripada kepada ayah. Gitu. Karena apa? Ayahmu itu yang berjuang membesarkanmu, mengajarkanmu, memondokkanmu, berusaha membuat kamu menjadi lebih baik. Enggak ada yang lebih tulus dari orang tua itu. Pepatah mengatakan bahwasanya sekejam-kejamnya harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Tuh, jadi semua yang diusahakan orang tuamu itu pasti untuk kebaikan kamu, meskipun tidak semuanya berakhir dengan baik. Terkadang perbedaan paham, artinya pandangannya anak dan orang tua itu beda, tapi anak harus menghormati pandangan orang tua. Jangan menentang secara langsung. Karena itu akan menyakiti orang tua. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Kadik tokang ceramah. Padahal morok ya. Beda. Morok bi ceramah tuh beda. Kalau ceramah itu munculnya dari hati, nggak usah pegang teks. Kalau morok ada kisi-kisi yang harus dijadikan patokan, ibarat layangan yang masih berupa rangka terapin, itu namanya morok, ada kitabnya. Kalau cuman ngomong gini, nah kayak saya Iksan di Surabaya itu ceramah, kalau Iksan di Kelampis sama Rosbaya itu morok, kalau acara Iksan di itu loh, karena ada kitabnya. Tapi kalau Surabaya ada kitabnya, jadi ngomong ngocak apa bena tungeng Amerika, tungeng Eropa ada ya, hari keng mixer deh karena toron, ceret, ongke boleh deh ya, ceret, ongke boleh deh ya. Ada mixer ada ya. Kan mari servis gitu. Berarti orang alim tukang servis aja. Ongkuan orang alim, malah boleh mixer aja deh ki. Malah Yamaha saya ganteng, tin mah kalau bisa ngerekam, mereka kan kelebihan bisa ngerekam dah. Lo bisa live, kau tuh bisa ngerekam, malah bisa masuk ke laptop. Dari laptop langsung ngalak suara nah. Langsung gambar ngalak dari yang bisa live, mixer harus mendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Ayolah karda yang po mixer dia. Bang temannya servis je lo bisa beli boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Wartafa'atil aswat fil masajid, dan akan ramai suara-suara di dalam masjid. Maksudnya dalam masjid itu kemudian dijadikan tempat don jandon, tempat do kondo. Tentang masalah dunia, bukan masalah akhirat. Kalau di masjid ngomongin akhirat, ceramah, khutbah, silahkan. Karena memang masjid itu usis salit takwa. Masjid itu dibangun untuk mendasari ketakwaan. Tapi menang masjid ajualan. Ang dalam masjid pahang nabar berapa selong je, belingko apa lah, itu salah. Atau dalam masjid kamu cari barang hilang, itu ada di hadis kan. Kalau kamu melihat seseorang mencari barang hilang di masjid, katakan semoga Allah tidak menemukan, semoga barangmu tidak ditemukan. Itu mau nyari barang hilang nang masjid. Itu hadis. Bismillahirrahmanirrahim, itu tanda-tandanya kiamat ketika masjid kemudian menjadi pasar. Masjid dijadikan tempat untuk mencela orang lain, mengadu domba dan lain sebagainya. Itu tanda-tandanya kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya idza dhaharatul qayyinat, ketika nyata tu biduan-biduan monong Indonesia lah biduan tengku biduan sagek lenggok nang pancak jok. Tanda-tandanya kiamat jo saya kang tungkang buri pancak. Ya. Nah, Ibra biadib lo teman niku pancak ya. Lo teman niku pancak paling keng nengku nang TV ya. Wah, lain sensasinya. Lihat langsung dengan nonton di TV itu beda. Mongko sing biasa niku pancak lah, mau sepeda nengkal kok kena merah. Berpancak nang SD Bencer itu sepeda nengkal. Niku pancak. Paneng kangenan disuruh berpancak. Mau kayak geng tro tahu wah. Moneng sar malam juga biasa. Oh moneng golongan kenangan pengelenceran kadi siring kemuning lembo pun terlasun pancak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya juwe kang tunggange buri bisa lo pegel orang seneng bebe. Biduna jua. Kaung ke apel tapel bi pesero. Senapel pesen keng 10.000 nah pokoknya todus-nodus. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika wes nyata biduan-biduan itu, orang tidak menganggap itu sesuatu yang haram. Itu tanda-tandanya kiamat. Wal ma'azif, gitar, kecapi, alat musik yang identik dengan kemaksiatan. Gitu. Kalau sekarang sih di diskotik ini. Dan ini udah nyata sekarang. Doharot itu sudah nyata ongku, alat-alat musik itu. Ibu tabu nang pengki rembong ampo heda ngamen orang ngamen. Nah, itu kan gitar. Ampo geng cek-cek ya. Monjen jalok masuk aja karena tidak identik dengan kemaksiatan itu. Tidak semua alat musik itu haram. Alat musik yang haram adalah alat musik yang identik dengan kefasikan, dengan kemaksiatan. Nah, seperti alat musik diskotik, alat musik yang dibuat untuk minum-minuman keras gitu. Tapi kalau alat musik dibuat untuk meramaikan manten kayak hadra, drum band atau yang lain lah, itu tidak haram. Karena tujuannya, makanya ini pentingnya orang belajar kitab usul, kitab qawaidul fikih, asbabul wurudnya hadis. Kenapa Nabi melarang yang namanya ma'azif? Karena ma'azif itu alat musik Cina yang identik dengan minum-minuman keras. Biasanya di diskotik-diskotik di zaman Nabi itu sudah ada diskotik tapi bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kan pakai lampu, pakai ini cowok cewek joget kepin. Itu sekarang lebih serem itu. Lebih bahaya. Kalau zaman Nabi dulu ya mirip dengan itu. Kalau kamu nonton film-film Cina, itu ada yang namanya rumah bordil. Ya, rumah bordil itu ada biduannya nyanyi, yang lain minum-minuman keras gitulah. Itu yang dimaksud alat musik ma'azif. Itu akan pertelo, maksudnya doharat itu tampil dengan tanpa sembunyi-sembunyi. Kalau dulu alat musik khusus seperti itu hanya di tempat-tempat tertentu, sekarang ring temen-temen jel banyak pinggir rembong, samping atar gitaran, samping enom tua, itu banyak di kota-kota besar begitu. Itu tanda-tandanya kiamat.
Wasyuribatil humur, homer diminum. Wow, itu sudah banyak sekarang. Baik Islam, kalau yang tidak Islam tuh ya apa kata ajaran mereka, tapi yang saya tahu semua agama itu melarang minum minuman keras. Semua agama. Agama apa saja termasuk Nasrani, Yahudi melarang. Begitu. Entah Hindu sama Buddha. Saya tidak begitu mempelajari soalnya. Tapi kalau agama samawi itu yang saya tahu melarang minum minuman keras. Tapi ya langgar kayak biasa, apalagi film Korea. Ya, film Korea masuk kantor anyar bain, wah kumpulan nginom itu. Padahal minum minuman keras itu menurunkan derajatmu. Yang asalnya manusia bisa berpikir menjadi manusia yang tidak bisa berpikir. Kalau dalam mantik itu al-insan hayawanun natik. Tapi kalau al-insan sudah tidak natik, maka itu sudah tidak bisa disebut insan. Itu disebut sebagai hayawan. Dan hayawan sama saja dengan sapi yang tidak bisa berpikir. Makanya saya menganggap bahwasanya orang-orang yang mendem itu dia turun derajat. Yang asalnya manusia yang sempurna menjadi manusia yang setara dengan hewan biasa seperti sapi gitu. Padang selok mendem kengteng kana kadi hewan. Ebelain lo atoro. Ya. Tengku sape mong terwasa ka Ibrahim. Becot lo bisa iyo man ayo rapa sape. Aduh cek ganteng hede sape. Ayo rapa hede ayo asaka sape bisa. Lo bisa gitu becot tes. Paden hede je senek genek kilo bisa mikir mana yang baik mana yang enggak. Apalan? Lo apal. Apalan? Lo ngapal lagi. Oh, hari pada bisa apa ya. Akhirnya dia mah. Becot malah apalan. Malah ngafal. Oke, mau bisa mikir, tahu yang terbaik pada dirinya. Hari kok mau ngapal lagi? Bodoh. Mau ngapal lagi, lo tahu kok. Lah ngapal lagi nah. Haji berarti lo mulai manusia aja berarti. Mulai manusia yang sempurna. Hede dinarik ke banyak deh manusia yang sempurna apa separuh manusia gian deh. Hah? Hede serong ngapal lagi, lo atik pecot bisa gelem ngapal lagi aja. Lo bisa, berarti kilo pati manusia. Keng manusia sebetulnya tok. Ya iya, manusia itu hewan yang bisa berpikir. Ketika manusia tidak bisa berpikir, tidak ada dia kecuali hanya hewan belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hari nyaman amorati kitab ke diri ya jong. Aku ada mang morok, ya ke diri ya. Ini mang morok terangakin kamu itu kalaban bener. Sebanyak terjadi aja saya atasin ya. Amanat dijadikan sebagai harta rampasan, zakat dijadikan kemanfaatan. Oh, ada yang mengatakan ini zakat berat dijadikan kayak membayar hutang. Padahal zakat itu wajib. Mang Roman itu seperti hutang gitu, akan diotang. Bro semua jerah. Yang yang ke rampas kalau ben zakat aja yang ke agama aja ngerampas dunia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wal ma'azif wasyur mareng an-na'am mamad dajjal sinunan hudaat. Sebelum datangnya dajjal ada beberapa tahun yang penuh dengan tipuan dan kehinaan. Maksudnya gimana tipuan itu? Orang yang jujur dibohong-bohongkan, orang yang bohong dijujur-jujurkan. Orang seongku bener setia fitnah ngomong, orang ngomong yang bener. Oh, banyak sekarang itu kejadian. Ulama-ulama sekarang itu dianggap sebagai pembohong. Ulama-ulama yang takut kepada Allah dianggap sebagai provokator. Itu banyak sekarang. Malah orang-orang buzzer yang ada di internet yang mau ngakemelo akela joh itu dianggap sebagai panutan, dianggap orang jujur, dianggap orang benar. Orang waras tahu mana yang lebih benar kalau seperti itu. Ulama itu bicara berdasarkan ilmu. Masalah ilmu ulama tidak sesuai dengan keinginan orang-orang tertentu. Yang salah bukan ulamanya. Orang-orang tertentu itu yang tidak sesuai dengan dengan kata-kata ulama. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang membedakan seorang manusia mulia atau tidaknya itu adalah ilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah darajat. Nah, Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman darimu dan yang memiliki ilmu, yang diberi ilmu dengan Allah kepada beberapa derajat. Jadi ketika orang tidak memiliki ilmu, ya tidak angkat derajatnya. Tidak terangkat derajatnya. Makanya kalau kamu ingin mulia, kamu ingin memiliki derajat yang tinggi, kamu ingin hidupmu sempurna, ya ilmu kuncinya. Ilmu jom. Dengan ilmu, kamu akan mendapatkan posisi yang sebenarnya dari manusia, gitu. Mangkan pepenter. Pepenter. Nah, ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Itu sekarang sudah sampai nih. Wa yuhawwanul amin, orang yang bisa dipercaya dianggap khianat. Wa yu'tamanul khain, orang yang khianat dianggap bisa dipercaya. Koruptor malah jadi DPR tuh sekarang. Orang-orang koruptor yang banyak ngambil uang rakyat umpamanya malah diulu-ulukan, dimuliakan. Tapi justru orang-orang yang bisa dipercaya itu dianggap pengkhianat. Itu sekarang terjadi di negara Indonesia juga, di selain Indonesia juga banyak. Wa yatakallamu fi raibidah. Justru yang jadi juru bicara itu orang-orang bodoh sekarang. Orang hanya belajar terjemahan langsung ngomong tentang agama. Wah, jadi ini adalah bid'ah, tahlilan itu bid'ah. Yang ini bid'ah, semua ini bid'ah. Itu orang-orang bodoh yang bicara. Sedangkan orang-orang alim seperti kamu yang ngaji ke guru nih, gak mau bicara. Di Facebook gak bicara, di YouTube gak bicara. Akhirnya dikuasai mereka yang bodoh-bodoh. Makanya saya anjurkan tuh, kamu masing-masing punya channel YouTube, khutbah tiap pagi, asurbanan, ngakui HP. Tak gampang saja lebih HP. Langsung, gak usah edit, kirim. Itu jadi diari kan, diari kamu. Minimal besok kalau kamu punya anak, anakmu tahu, oh ayah saya ternyata dulu pernah seperti ini. Gitu, oh ayah saya dulu pernah ngomong begini. Minimal anakmu kan gitu. Jelas malas saya pada surban karena surbanan kocaan bote, sabe, ceret, 2 menit baik. Saudara-saudara sekalian umat Islam yang di mana saja Anda berada. Pada hari ini saya akan berbicara tentang hutang. Karena saya punya banyak hutang. Hutang itu hakul adami, saudara-saudara. Jangan sampai tidak melunasi hutang. Karena Rasulullah tidak menyolatkan orang yang tidak melunasi hutang. Ini hadisnya. Banyak baca hadis. Bahwa ada hadis, lo ate hadis, mau hendak lo tahu hadis. Mau hadis tak kena nyari hadis. Ya mau hendak bisa muka hadis nengku uya, oh ini tanda-tandanya kiamat. Lepas baca angku YouTube, ceret. Cak YouTube TV, HP ni TV, ya penjak. Pak ada. Iya aja, saya bina udah ya giam. Absuting dengan atas, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini saya sebutnya mana? Siti Hindun, biasanya Hindun. Ada, memberi Hindunnya sebut doang nahu aja. Komat Hindun, lo diberes Hindunnya, komat itu. Iya penjak. Ya tengku contoh nak komat Hindun. Dah iya, anak-anak bini aja. Daripada dia TikTok. Kalau aku nak etek bentok dia. Lebih baik kamu khutbah, walaupun sedikit. Daya balik walau ayatan. Sampaikan walau 1 ayat. Gitu, itu bermanfaat, amal jariah. Siapa tahu ada orang yang terbuka hatinya karena melihat pidatomu. Tak tahu heda, ketika heda kondo utang, paman hutang, bedoreng nengko. Iya, ternyata Allah tak kanjeng Nabi tidaklah harus caure, utang. Lah, itu kemanfaatan, pahala buat kamu. Gitu, daripada cuma selfie, pamer gigi, lorat aja ya. Ampo bodoh kikin lorat aja pamerakin alu gelap. Bisa pede jangkau nangaden. Saking yang kuyun tuh dakwah kan bagus. Gitu loh. Iya.
Saya kan punya akun samaran itu, masuk ke grup santri-santri gitu. Banyak di situ santri, tapi jarang saya pidato sih. Cuma mereka memamerkan pondoknya waktu ngaji, waktu doya. Bener ya, masuk, wah, khutbah. Kita kenalan, bisa kenalan. Cak aja panggilan santri. Cak bi eningnya panggilan santri. Santri mau lo kenal aja cak bi Kang santri kan, Kang. Jadi mau dia mau bi santri Jawa kenalan langsung ada di mana Kang? Itu nyampe santri aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim gitu. Ayo dimanfaatkan tuh. Jangan dijadikan dosa terus itu media sosial tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saking kabeh ngoboy channel YouTube tak bunyonde. Kamu buat channel YouTube bukan hanya untuk mencari hasil uang monetisasi itu, AdSense atau Ads, apalagi ADS ya. Itu kan. Saya punya itu. Lombok keadaan di AdSense, saya sudah punya AdSense. Dapat surat dari Google, tes. Ini AdSense saya bisa menghubungkan Pondok Darul Hikmah dengan Google punya email darulhikmah.com itu. Itu dari dulu. Tapi bukan itu tujuannya, Bing, Jong. Tujuannya itu adalah apa? Beli walau ayatan. Sampaikan walau satu ayat. Berpede, wong sama-sama nggak tahu. Daripada orang Wahabi waktu abon tudai celeng, abon tudai celana jingkrang jengguan. Palek sangku ustaz tongku. Bukan itu kebanyakan cuma belajar terjemah. Tapi dia berani ngomong. Kenapa? Karena didoktrin dengan pimpinannya. Kamu ngomong buat channel, kamu. Kayak saya sekarang nih, ngomong buat channel. Harus disaingi itu. Banyak ulama-ulama besar, santri-santri yang alim di pondok-pondok. Tapi tidak banyak yang buat channel YouTube sendiri. Channel YouTube tuh gratis kan? Ya kan? Apa sosena? Oh ini tidak diedit loh, bagus. Apa kita edit, cong? Sing hede benek produser film. Dah iya. Lo ate mungkin ya edit lo cukup masang kini apa? Filmora. Jawabannya aplikasi dia untuk ngedit. Wah, lo ate mongko lo ya edit original, letau, cak bener buatan orang, buatan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, bengal penjara karena kan are. Bengal ja. Ayo ngebai channel YouTube TV, cong sandi HP je. Nah iya, malah lo keng kebain ku TikTok keto. Nah iya, makan kono selfie. Wah, selfie YouTube, Facebook apa aja. Itu kamu hanya diperbudak. Ya, jadilah pemenang dimanapun kau berada. Jadilah ya bahasan kau kan deh. Ya mau lamba ya cerin almarhum Abah aja. Mungkin acara ke pedang ada, sampai pedang ada. Uji ya. Mungkin atau karena nokol ada. Mau lelok neng saborain, tapor langsung. Dah ya pun lamba. Ya kan dia. Selama ini kamu kan hanya jadi pemirsa, melihat, menonton, mengkomen kan gitu. Ayolah kamu jadi produsen yang membuat video itu, menyebarkan kebaikan, apa dan sebagainya. Siapa tahu ada yang bakat jadi mubaligh, kemudian videonya diikuti jutaan orang. Ya, tidak ada yang tahu. Mungkin mamanya kadi siapa Sohib mana? Kan beda. Saya sama Sohib, pak videonya diikuti jutaan orang. Apa? Polanya kabeh aja ngaku sampai orang Nigeria aja ngaku ini saudara saya, mama. Orang Kamerun ngaku, wah ini saudara saya ini. Orang ngaku, orang Islam ngaku kabeh, wah ini saudara saya ini asli. Mengheden nyebar video paling senoro orang Indonesia toh. Nah iya, tapi kan di Sohib kan bisa kabeh ngaku. Loh, penting itu karena perasaan sesama ras itu kuat. Gitu. Kalau ada audisi di TV, ada orang Madura ikut, semua orang Madura pasti dukung dia, makin lo nyaman, ya penjawab. Nah begitu juga dimanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang cewek-cewek gitu jangan ragu-ragu lah. Wes percaya diri, perkara kocak wah so alim so entorot, pret kuah. Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Wah. Ganggorek kere dia. Itu iri tanda tak bisa. Dah iya. Ya, 2 menit, 3 menit cukup, cong. Nah iya. 7 menit, mau bisa petong menit, toles kultum, kuliah 7 menit. Nah yang kuliah
7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Nanti ini di sini bakal ada acara tanggal 27 November. Itu bukan seminar apa ya? Itu teman-teman saya yang kuliah di Untak S3 mengadakan acara nang pondok. Nabi kok seru kena lah karena tembong kok sekasah lesong. Ayah biaya raja. Ternyata acaranya pakai Zoom. Pakai Zoom itu kan asal tadi lagi malah norok kabeh Zoom nang kamar ya nang dina. Nah ya. Temanya pernikahan dini. Cocok itu buat kamu yang banyak dengan orang tuanya ki umur sirik pakabina. Ki umur sirik pakabina. Nanti kamu bisa nanya di situ. Menurut pandangan hukum nasional, pernikahan itu baru diperbolehkan umur berapa? Kalau kurang dari ini tidak bisa keluar surat kawinnya. Kemudian potensinya kalau pernikahan dini itu apa potensinya? Yang jelek apa? Yang baik ada ki engkau norok ki jangan kok tadi pembicara dari sudut pandang agama. Repot. Memperhatikan katanya, bagaimana dengan Nabi Muhammad yang menikahi Siti Aisyah di umur 6 tahun? Wah, tak bingung jawab. Ya lo bingung mau kok jawab dia. Itu satu. Itu bukan sunnah yang masuk dalam hadis karena itu khusus Nabi sama seperti sholat tahajud. Sama seperti puasa wisol. 2, itu langsung perintah Allah khusus kepada Nabi Muhammad yang telah memberikan gambarnya istri Nabi di masa depan. 3, masyarakat sosial masyarakat di daerah itu waktu itu terbiasa dengan faham yang masih jahiliyah sehingga tapi kalau di zaman sekarang terjadi pernikahan akabin bi anak-anak umur 6 tahun itu akan jelek dalam pandangan sosial dan itu juga akan jelek dalam pandangan agama karena Rasulullah SAW bersabda ma ra'ahul muslimun hasanan fa wa indallahi hasanun di mafhum mukhalafah. Dia jawab keadaan mudah tanya aja. Di mafhum mukhalafah berarti kalau satu jelek di mata orang Islam maka itu jelek di mata Allah. Dia umpama beratnya. Iya, karena sekarang banyak terjadi itu anak-anak kelas 3 SMP lepas kabin. Banyak aja. Kelas 3 SMP lulus lepas kabin bi bapang. Itu kurang bagus. Kenapa? Kalau menurut saya itu bertentangan dengan hadis Nabi tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidati din taribat jadak. Karena umur. Jadi wanita itu dinikahi karena kecantikannya, karena nasabnya, karena kekayaannya dan karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka tanganmu akan bersih. Mau umur 14 tahun, 15 tahun, lulus SMP 16 tahun ya, bagaimana mungkin dia bisa ahli agama? Coba, kesempatan belajar dia kurang, kan? Iya, lagi pabisun kalau atau karato bilaken. Alabon kalaken. Mau lo kilo ngaji kalaban mapan. Ya, terutama semahasiswa. Wah, tapi semahasiswa di atas 19 tahun ya. Ini lo apa? Mong Korea sang lekor ki ngode. Iya, film Korea rata-rata telo polo. Lo nyapo kompoi. Nah iya, lo nyapo kompoi. Anak umur 20 tahun lo matem bu. Jauh tua, tapi cak dengode. Gitu. Standar berapa? Standar memang ya 17, 18, 19. 19 standar kalau sekarang. Ada mau kabin kurang dari 19 lo keluar surat kabin maksudnya. Mau nebine. Sama laki-laki juga. Kecuali ada penetapan pengadilan. Itu materinya nanti. Yang tahu dah formanya seperti apa, santai aja. Saya tahu rasanya ada mengadakan apa nyaman seminar bi anak-anak istelo aja. Jadi lo yang bi Pak Faisin to. Ya, Pak Faisin tak gemeto, menjonjok aja, kapi aja. Hukum negara, hukum agama, hukum semuanya lah. Hukum sosial, hukum ini. Malah aja bisa kok terombo dengan dokter malah beri keterangan tentang pernikahan di ini. Deki bapang seronoro mengparloh. Karena kui HP, Zoom, thread bisa di mana. Udah iya. Oh, Pak, noro Pak, Pak. Ada malah loro keburu makabin engkau Pak. Loh kan nyaman, mau nak nabine lo langsung ngakabin, dia bisa berpotensi berkembang, dia bisa sekolah petengking, ya penja. Heda bisa jadi sarjana, besok kamu cita-cita punya perusahaan sendiri. Mau heda kabin kada umur SMP lah kabin. Lo bisa ada paling tadi ibu rumah tangga.
Ya, cuci, masak, korak-korak. Ya, tak enggak iya. Saya kan ingin melihat santri-santri saya besok tuh, jadi pemimpin organisasi ini, pemimpin ini, apa? Jadi punya perusahaan, makai binek di perusahaan sendiri. Wah, bagus. Gitu, serepot mau salah laki kena SMP lambu. Alah kok apa cong mau SMP ambu? Alah aku ke Jakarta. Iya tadi kuli tukang nganonong pasar cong. Akar pale dur seumur hidup gak dijual. Bismillahirrahmanirrahim lagi pak bapang bat hamba cang bam kula lo sekolah gengki kelar nginguni anak ego. Iya kelar tapi ada di masyarakat paling bawah. Tidak punya prestis, tidak punya kehormatan. Akhirnya kamu hanya bisa berdakwah kepada anakmu sendiri tok. Coba kalau kamu jadi perusahaan besar, kamu jadi bos, punya jabatan yang tinggi, kamu ngomong ke anak buahmu, tiru nih, saya ini sukses karena saya sholat. Langsung nggak sholat kepi jadi ki, iya benja. Soalnya langsung tangan bos jak, apa yang ternyata kesuksesannya. Nah, engkau apa yang ngegian bos. Itu maksudnya, iya. Petengke ayo, petengke, pendidikannya petengke, perguruan tinggi S1, S2, S3 memparlo, ayo. Pong sempat gitu. Kalau di zaman Nabi ada perguruan tinggi lambacong. Ya benja. Mengpa lambak zaman Nabi pas umur 20 orang bine kilo abine kilo alake. Alak apa mun zaman Kanjeng Nabi. Ada tuh di fitnah. Kan banyak di masa itu begitu. Tapi kalau zaman sekarang pendidikan tinggi ada, sekolah tinggi ada. Kalau sekolah sampai ke setinggi mungkin, ya salah bertentangan bi talabul ilmi juga. Utulubul ilma walau bisin. Kita tambah gila aja tuh. Mungkin dalilnya jangan ngapa jangan orang. Nggak sepenting jujur. Nah iya. Teting, ayo ngabai channel YouTube. Nah iya. Engkau menganjurkan anak-anak ngabai channel YouTube atau dengan Facebook ada ngerekam upload. Nah iya. Lalu apa jong. Ti namanya orang yang cokocok. Lo torot. Ajo keng tabung sejeleng juga. Ya jangan orang kalau aku becek cokocok. Ya penjak. San orang ngaget joget ya lem, tak tabung sejelang. Korak bayi tabu je lo celang to. Nah, itu saya sarankan begitu. Jadi yang punya channel, yang punya Facebook, rekaman, bicara, percaya diri gini. Wah. Harus percaya diri. Lagi rekaman pucat. Kalau kau tidak percaya pada dirimu sendiri, bagaimana engkau bisa membuat orang lain percaya padamu? Tulis di Facebook ya. Kalau engkau tidak mempercayai dirimu sendiri, bagaimana engkau bisa membuat orang lain percaya pada dirimu? Ya apa enggak? Itu rumusnya playboy yang sejati seperti itu. Kamu tahu, playboy yang sejati itu kalau lagi menggoda perempuan, itu dia matanya penuh dengan kepercayaan diri. Dia tidak takut ditolak, dia tidak takut tidak digubris, tidak takut dihina. Itu yang membuat jadi playboy yang sukses. Kalau kamu mau godain cewek, kemudian matamu tidak percaya diri, takut-takut kayak apa, malu-malu mau kan gitu. Ya lo kira-kira cewek cong. Kenapa? Rumusnya itu. Kalau engkau tidak percaya pada dirimu sendiri, bagaimana engkau bisa membuat orang lain percaya kepada dirimu? Catat aja. Iya, termasuk ilmu sales. Orang berjual juga iya. Mong lo bisa membuat orang lain, mong lo percaya dia abang TV, dia produk ke TV. Tidak mah bisa membuat orang lain mulai produk ada. Jadi ada lamon andi produk, akan dia ada andi baju, cendol, kecap, langsung beri gelar kecap nomor 1, baju nomor 1, cendol nomor 1, nomor 2 terserah, nomor 1 kapilo apa. Karena itu menunjukkan kepercayaanmu pada dirimu sendiri. Ya, gitu saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bihamdihi. Wa taqdilana bihaja man hajat wa tutahhirna min misad wa tarham. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.